Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan NIM 20042202. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berkaitan dengan naskah kebijakan publik dengan judul yaitu Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Polri. Yang mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pendahuluan dan latar belakang dari penulisan naskah kebijakan ini. Yang sama kita tahu, kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri jika ada krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja anggota Polri dikarenakan era era reformasi seperti saat ini, seperti tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada polisian ini lambat laun berkurang, khususnya beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus yang marak terjadi yang dilakukan oleh oknum polisi seperti kasus pencurian, narkotika, pelecehan, kasus penganiayaan, suap menyuap, dan masih banyak kasus lain yang ditemukan di negeri kita ini. Oleh karena itu, tren yang menurun ini akan terus berlanjut jika tidak ada perbaikan dari institusi Polri tersebut. Gerakan reformasi instansi kepolisian secara struktural harus benar-benar dilakukan. Perbaikan ini harus merupakan perubahan yang besar dan perekrutan yang transparan tanpa menerima suap dan nepotisme, serta lebih memantapkan lagi sumber daya anggota Polri dan pemahaman SOP-nya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah terhadap krisis kepercayaan terhadap polisi. Eh, Adapun beberapa permasalahan yang saya ambil yang paling krusial beberapa belakangan ini saya temukan terhadap krisis kepercayaan terhadap polisi. Yang pertama ada kasus yaitu kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih per tanggal 17 Oktober 2022 belum ada terdakwa. Tanggal 17 Oktober 2022 menjadi sidang pertama yang dilakukan terhadap tersangka Ferdi Sambo. Yang mana kasus ini eh, membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi polisi ini juga semakin anjlok karena adanya isu bahwa kasus ini melibatkan banyak polisi-polisi yang berpangkat tinggi. Ke kasus kedua itu tragedi eh, Kanjuruhan yang memakan banyak korban jiwa 132 orang. Ini merupakan tragedi nomor dua yang paling banyak memakan korban di dunia. Tragedi ini sontak menjadi sorotan media internasional. Tragedi yang bermula pasca laga Liga 1 Arema versus Persebaya telah usai dan beberapa dari penonton turun ke lapangan untuk menghampiri pemain untuk memberi semangat dan ada juga pemain turun ke lapangan untuk membuat anarkis karena tim kebanggaannya kalah. Dan juga yang menjadi sorotan dari kasus ini adalah tindakan represif kepada penonton, penembakan hampir ratusan peluru gas air mata kepada masyarakat ini sontak membuat penonton lari berhamburan ke pintu keluar secara panik dan berdesak-desakan. Yang kasus ketiga yaitu adanya kasus Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa yang tertangkap karena kasus penjualan barang bukti narkoba. Kapolda yang seharusnya menjadi pimpinan dalam cakupan daerah tersebut justru tersandung kasus penjualan barang bukti narkoba. Kepolisian yang seharusnya memutus rantai pengedar narkoba. Narkoba ini justru ikut bersumbangsi dalam mengedarkan barang haram tersebut. Kasus ini bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia, karena kasus seperti ini marak terjadi di lapas, lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kasus yang saya rangkum lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu adanya kasus seperti pencurian, kasus penganiayaan, suap menyuap, dan masih banyak lagi yang tidak dapat ditampilkan. Oleh karena itu, dari beberapa kasus yang saya tampilkan di atas tadi, penulis merangkum karena itu permasalahan permasalahan kasus yang paling krusial beberapa belakangan ini dan menyebabkan turunnya rasa kepercayaan publik kepada institusi Polri. Selanjutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup. Penyusunan naskah kebijakan police paper
yang disusun bertujuan untuk memberikan gambaran atau pedoman terhadap aparat penegak hukum, terkhususnya Kepolisian Republik Indonesia yang mengalami penurunan krisis kepercayaan. Dan juga kebijakan ini dibuat dalam bentuk sebuah strategi dan kebijakan operasional yang fokus dan menjadi faktor pengungkit demi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Dan selanjutnya kajian teori yang dipakai dalam naskah kebijakan ini yang pertama adanya teori kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dan secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata krimen atau kejahatan dan logos pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Definisi kriminologi dikemukakan pula oleh Wolfgang Savita dan Johnston bahwa kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat, sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Selanjutnya, teori kedua itu teori penegakan hukum. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing menginginkan supaya kepentingan tersebut terpenuhi. Dipenuhinya suatu kepentingan Dipenuhinya suatu kepentingan biasanya menuntut pemenuhan kepentingan yang lain sehingga kepuasan setiap orang mustahil bisa tercapai. Upaya menjaga keutuhan sistem dari adanya berbagai gejolak yang diakibatkan perselisihan kepentingan membutuhkan peranata negara sebagai pihak yang mengatur, menyesuaikan dan menentukan prioritas bagi terpenuhnya kepentingan serta tujuan berbagai pihak. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga itu teori tujuan hukum. Wiryono Kusumo berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Ahmad Ali mengemukakan bahwa ada tiga aliran konvensional tentang tujuan hukum. Yang pertama adalah aliran etis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Yang kedua adalah aliran utilitis, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Yang ketiga itu aliran yuridis, dogmatif, yaitu menganggap bahwa pada dasarnya azas tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Mencermati ketiga tujuan hukum di atas, maka tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu dari sudut pandang yuridis dogmatik, yaitu tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan. Dari sudut pandang sosiologi hukum dititik beratkan pada kemanfaatannya. Selanjutnya teori keempat sistem hukum, yaitu sistem hukum berasal dari dua kata, yaitu sistem dan hukum, yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Selanjutnya, teori hukum sebagai subsistem sosial. Teori hukum fungsional struktural dari Talcott Parsons yang dinamakan teori sibernetik menempatkan hukum sebagai salah satu dari subsistem sosial yang berinteraksi saling berpengaruh, mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat bersama subsistem sosial lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pengembangan teori sibernetik dari Talcott Parsons yang berpokok pada empat proses fungsional dalam suatu sistem sosial terdiri adaptation, goal pursuit, pattern maintenance, dan integration. Selanjutnya evaluasi dari peraturan terkait yaitu berkaitan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat itu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan atau pilihan kebijakan. Yang pertama itu mengevaluasi seluruh anggota polisi dan melakukan pencegahan internal dan menindak segala bentuk kesalahan yang dilakukan berdasarkan hukum yang ada, peraturan disiplin dan kode etik profesi. Yang kedua itu meningkatkan hubungan interpersonal antara aparat kepolisian dengan masyarakat dengan berbagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Yang tiga itu meningkatkan prinsip keterbukaan di kalangan kepolisian, yang mana saat ini kurangnya keterbukaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat. Dan keempat itu menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap diskriminasi. Kelima yaitu memperbaiki citra organisasi
Menyadari citra yang baik itu tidak terletak pada bentuk gedung, publikasi, dan sebagainya, tetapi terletak pada bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dapat dipercaya. 6 itu merubah undang-undang kepolisian kembali, yang mana harus diubah adalah kewenangan aparat kepolisian harus dipertegas dari sisi internal dan eksternal. Yang ketujuh itu mengubah struktur organisasi Polri atau mengubah pola pendidikan di lembaga pendidikan Polri agar lebih menonjolkan aspek pemahaman terhadap perlindungan HAM dan tentunya relatif mudah dilakukan dibandingkan mengubah karakter anggota Polri agar menjadi polisi sipil. Yang kedelapan itu mewujudkan iklim Polri yang mendukung kebijakan sistem, struktur, dan anggaran serta menetapkan standarisasi sistem Humas Polri yang legitimate, transparan, dan akuntabel. Yang kesembilan yaitu meningkatkan terus hubungan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua lapisan masyarakat, terutama dengan kalangan pers dan instansi terkait. 10 itu meningkatkan kemampuan menghimpun dan mengolah serta mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat, akurat, dan mudah, serta berbiaya murah melalui sistem terbuka untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan informasi pasti kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu rekomendasi atau adopsi kebijakan, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang sudah dibahas dan dijabarkan di atas, kita sepakat bahwa yang paling tepat pilihan kebijakannya ialah menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten tanpa diskriminasi dengan diterapkannya penjatuhan sanksi tegas kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jerah, dan sanksi yang tegas pada aparat yang melakukan pelanggaran harus makin banyak diupayakan, mengingat selama ini masyarakat memandang bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada aparat Polri seringkali lemah dan berhenti hanya pada penerapan sanksi disipliner, sekalipun nyata oknum polisi tersebut melakukan kesalahan besar. Oleh karena itu, kesimpulan dari naskah kebijakan ini ialah akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Berbagai komentar dan pendapat baik yang terbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Kepercayaan masyarakat pun semakin menurun kepada lembaga kepolisian. Oleh karena itu, adapun upaya yang tepat yang dapat ditempuh agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum, terutama lembaga kepolisian, ialah secara substansial melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pemahaman dan penafsiran yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan secara struktur hukum atau aparat penegak hukum melalui peningkatan kapasitas teknokratis aparat, reward and punishment, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dan dari aspek moral etika dapat dilakukan melalui penciptaan suatu kemandirian dalam penegakan hukum dengan memberikan kedudukan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, sekianlah presentasi dari tugas akhir kebijakan publik saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya tampilkan. Terlebih dan terkurang, saya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.